Ya pemirsa, ada masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hari ini KPK memeriksa mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Dan sudah ada rekan kami Maria Asegaf di gedung KPK Jakarta yang akan memberikan informasi terkini untuk Anda. Maria, silakan. Selamat siang Kenana dan juga pemirsa. Hingga saat ini betul sekali yaitu mantan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ini masih berada di gedung KPK di ruang penyidik untuk dimintai keterangan. Ini adalah kedatangan pertama dari Rafael Alun dimintai keterangan dengan statusnya sebagai tersangka. Tapi sejatinya ini adalah kedatangan Rafael Alun ketiga kalinya, di mana pada saat kedatangan yang pertama pada tanggal 1 Maret kemarin Rafael dimintai klarifikasi terkait dengan LHKPN milik dirinya, yang kemudian pada kedatangan yang kedua yaitu pada tanggal 24 Maret pada saat proses penyidikan, dan juga hari ini adalah kali ketiga kedatangannya. Apa yang kemudian dipertanyakan oleh pihak penyidik KPK dalam hal ini dalam pemeriksaannya sebagai tersangka pada hari ini tentu memintai klarifikasi dengan sejumlah barang sitaan yang sudah diamankan oleh pihak KPK, yaitu pada Senin kemarin diantaranya terdapat safe deposit box senilai 37 miliar rupiah, kemudian ada 70 tas mewah milik istri dari Rafael, dan juga ada sebuah sepeda dengan harga yang cukup fantastis yaitu bermerek terus kemudian juga ada uang tunai senilai 40 juta rupiah. Ini yang kemudian nanti akan dimintai klarifikasi oleh pihak penyidik kepada tersangka Rafael. Belum lagi kemudian pihak KPK juga akan melihat ketidakselarasan antara profil dirinya sebagai pejabat di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan juga kemudian LHKPN selama ini, yaitu kalau kita lihat dari LHKPN milik Rafael itu pada tahun 2021 kemarin total kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar, dan juga kemudian ada 40 rekening yang telah diamankan oleh pihak PPATK dengan jumlah mutasi yang luar biasa besar, yaitu ada 500 miliar rupiah. Ini yang kemudian nanti akan didalami oleh pihak KPK, dan kita masih menunggu kapan kemudian Rafael selesai diminta keterangan, dan apakah hari ini juga akan menjadi hari penahanan terhadap Rafael. Ini sepenuhnya adalah hak prerogatif dari pihak penyidik. Kenana. Baik, terima kasih Maria Asegaf mengabarkan dari gedung KPK Jakarta. Kita kembali lanjutkan dialog kita siang hari ini. Saya mau ke Bu Yenti lagi. Bu Yenti, modus-modus yang digunakan saat ini yang berkembang seperti apa, Bu? Banyak public figure, YouTuber, selebgram ini juga bisa dijadikan aliran dari TPPU itu kah? Kemudian muncul sultan-sultan baru, crazy rich di Indonesia ini? Iya, nampaknya seperti itu ya. Mudah sekali mereka-mereka itu terbujuk ya. Padahal kan kita tuh sudah ada undang-undang pencucian uang. Itu sebetulnya orang untuk melakukan transaksi, apapun transaksi itu begini. Ada hubungan antara orang, dan kemudian ada pemberian. Apakah itu uang, apakah itu barang, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai yang kita terima itu ternyata dari orang-orang yang terlibat kejahatan. Itu akan berakibat bahwa kita yang menerima saja itu berarti terlibat dengan pencucian uang pasif. Nah, saya nggak tahu ini yang belum tahu ya, karena memang baru dari Pak Iskandar ya. Apakah kalau lihat lama sekali itu ya, atau kalau terlibat di kong kali kong untuk pajaknya, bisa jadi kan sama-sama turut serta di dalam korupsinya. Tapi kalau mereka terlibat atau terkonsolidasinya setelah uang hasil kejahatan dari tersangka ini, yaitu hanya TPPU-nya saja. Nah, itu nanti akan kita lihat. Tetapi kalau itu sudah uang-uang hasil kejahatan itu kemudian misalnya untuk apa ya, kan disebutkan misalnya kan banyak tuh artis-artis yang beli misalnya klub sepak bola lah, klub apa itu tadi basketball, atau mendirikan hotel atau membuat restoran misalnya, kan begitu. Itu bisa jadi ya yang punya dana orang-orang yang terlibat kejahatan, tapi dia memerlukan nama untuk endorse nama artisnya misalnya, itu kan sama-sama diuntungkan. Oke. Nah, Bu Yenti, tetapi apapun bagaimana usahanya, kalau itu mendeteksinya, Bu? berasal dari hasil kejahatan korupsi, itu harus ada penegakan hukum. Pada mereka harus dikenakan tindak pidana pencucian uang. Jadi hati-hati dalam hal kerjasama dengan orang lain, apalagi dalam kerjasama itu menerima sejumlah uang.
Kalau uang itu ternyata kemudian dipermasalahkan, orang yang kita kerjasama dengan dia dan memberikan uang pada kita dan ternyata kemudian dia diperiksa sebagai tersangka korupsi, maka kita bisa kena tindak pidana pencucian uang. Oke, baik. Itu cara mendeteksinya. Bang Iskandar, lagi-lagi artis-artis inisial R, P, dan band-band besar bahkan sampai 30 ya namanya, nyaris Bang Iskandar. 30. Ini hubungannya mereka seperti apa? Hubungan langsungkah, pasifkah menerimanya seperti yang dikatakan Bu Yenti? Nah ini kelebihan Bu Yenti ya. Kebanyakan pasif. 1-2 orang saja yang menjadi operator. Motifnya luar biasa. Jadi bertemunya pemilik uang hitam, baik dari hasil korupsi, menyimpangkan kewenangan suap dan lain-lain, narkotika, judi, prostitusi, itu nemu dengan figur yang pas. Umumnya ini digerakkan seperti konteks di sini, ada satu orang yang pintar menggerakkan orang ini. Orang ini membuka bisnis di jaring yang irasional di depan hukum, irasional di depan bisnis. Oke. Bagaimana mungkin ada perusahaan modalnya 10 perak, bangun bisnisnya sampai 5.000 perak. Contoh seperti itu. Oke. Nah ini mudah mendeteksinya. Nah biasanya tabiat manusianya kelemahannya nongol. Ego, sombong, pamer, hedon. Umumnya Mbak, uang yang jadi didapat. Jadi mudah terdeteksi akhirnya. Uang yang didapat dengan keringat. Contoh miliuner Indonesia. Ya. Nggak hedon. Menjaganya pun akan hati-hati. Sangat hati-hati. Bang Iskandar juga sempat menyebut ada inisial artis kalau tidak salah P yang kemudian juga sempat nyawer ke kepala daerah kalau saya baca sampai 22 gubernur Bang. Temuan ini benar nggak? Sangat benar. Itu konsolidasi arus kasnya tercatat dengan rapi di PT Asuransi Bangun Askrida. Periode 2018 ke 2022, 4,405 triliun diterima kurang lebih 22 orang gubernur. Nyawernya ini untuk kepentingan apa sih Bang kalau temuannya IAW? Ini sebenarnya kickback, tapi dijudulkan, dinamakan biaya komisi. Kita kan nggak enak calon pemimpin bangsa kita berasal dari mereka-mereka itu. Kita tidak mau, bukan? Nah ini yang kita dorong bersama-sama. 22 itu 3/4 republik ini loh Bang. Lah, besar sekali. Faktanya perusahaan ini 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah provinsi dan Bank Pembangunan Daerah Provinsi. Semasif itu? Iya. Sudah lama Bank ini memainkan peran itu. Kami sebut nama inisialnya, kami sebut bagaimana runtutan uang itu mengalir, kami sebut kapan itu terjadi. Kami bahkan mendapatkan data pernyataan bank dari Bank Mandiri. Kami mendapatkan analitatif dari Otoritas Jasa Keuangan. Makanya 22 gubernurnya mingkem. Nah temuan itu juga sudah disampaikan ke KPK? Kita sampaikan KPK. Oke baik, berarti kita tunggu tindak lanjutnya seperti apa? Kami percaya KPK mampu. Baik, kita percaya KPK mampu dan bisa mengatasi ini semua. Seburuk-buruk KPK, baik, saat ini yang terbaik adalah mereka. Oke, baik. Kita tunggu nanti ya kelanjutannya seperti apa. Terima kasih Bang Iskandar Sitorus dari Indonesia Audit Watch dan juga ada Bu Yenti Ganarsi, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Terima kasih Bang Iskandar, Bu Yenti, sehat selalu semuanya. Terima kasih Pak. Nah, pemirsa apa kabar Indonesia Siang masih belum berakhir karena kita masih memiliki informasi yang lain Bang Iskandar yang akan kita hadirkan di sini gitu. Ya, dalam segmen One Hot Topic usai jeda pemirsa masih akan kita hadirkan kasus mutilasi sadis yang terjadi di Sleman, Yogyakarta. Tetaplah bersama kami.